Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika, di mana kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Sebelum ke pengukuran, kita harus tahu dulu apa itu besaran, karena kita mengukur sesuatu itu ya itu yang dinamakan besaran. Jadi apa-apa yang kita ukur itu ada di dalam besaran. Nah, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, gitu ya. Jadi bahwa besaran itu terbagi menjadi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, di besaran pokok di sini ya ada 7 besaran pokok ya. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kita bahas satu-satu ya. Dari panjang itu memiliki lambangnya itu L, satuannya meter atau disingkat M. Kemudian dimensi panjang itu adalah L. Ini kurung siku artinya simbol dia tuh dimensi. Kemudian massa itu lambang besarannya M, satuannya kilogram, dimensinya M. Waktu T kecil ya, satuannya sekon atau disingkat S, kemudian dimensinya T besar. Kuat arus listrik, lambang besarannya I, satuannya ampere, dimensinya juga I. Kemudian suhu itu lambang besarannya T, satuannya Kelvin atau disingkat K, dimensinya ini theta ya, dibacanya theta. Kemudian jumlah zat itu lambang besarannya N, satuannya mol, dimensinya N-nya N besar. Kemudian intensitas cahaya lambang besarannya itu I, satuannya kandela atau disingkat CD, dimensinya J, gitu ya. Jadi untuk dimensi yang sering digunakan nanti ketika kalian belajar itu hanya di panjang masa waktu. Nah, meter, kilogram, sekon. Jadi dimensi itu ingat saja bahasa Inggrisnya dari masing-masing besaran. Kalau panjang kan length, jadi L. Kalau massa kan mass, jadi M. Waktu kan time, jadi T. Ya, lanjut ke besaran turunan. Jadi kalau di besaran turunan itu dia itu turunan dari besaran pokok. Kalau besaran pokok tadi kan memang sudah satuannya sudah ada dari terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau besaran turunan ini didapat dari turunan dari besaran pokok. Nah, macam-macam besaran turunan di sini ada banyak ya. Nggak akan saya bahas semua. Jadi nanti selebihnya kalian sendiri yang cari ini ya. Makanya di sini ada tabel kosongnya. Jadi ini saya contohkan dulu. Misalkan yang pertama besaran turunan untuk luas. Nah, luas ini kenapa dikatakan besaran turunan? Karena luas ini merupakan hasil kali antara panjang dan lebar ya. Lambang besaran luas itu A, rumusnya panjang kali lebar. Satuannya didapat dari ya masing-masing panjang kali lebar ini. Panjang kan satuannya meter, lebar pun meter. Ya, meter dikali meter jadi meter kuadrat. Kemudian dimensinya, ingat meter itu satuannya panjang. Berarti panjang dimensinya L. Jadi L kuadrat, ngikutin ini ya, kuadrat. Kemudian volume ini lambangnya V, kemudian rumus volume itu anggaplah volume balok, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Dan setiap satuan dari panjang lebar tinggi itu juga meter, makanya satuannya jadi meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, dimensinya ingat lagi, meter itu satuannya dari panjang dimensinya L, jadi L pangkat 3 dimensinya. Sini ya, massa jenis lambangnya itu rho, ya dibacanya ini rho. Hampir kayak huruf P tapi rho. Kemudian rumus dari massa jenis itu adalah rho sama dengan M per V. M-nya itu massa, V-nya itu volume. Nah, satuannya juga diambil dari rumusnya. Kalau satuannya massa kilogram, satuannya volume meter kubik. Jadinya satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian dimensinya. Dimensi dari ngikutin satuannya. Satuannya ini kan kilogram. Kilogram satuannya massa. Massa dimensinya M. Jadinya M. Terus per meter kubik meter ini kan satuan dari panjang, berarti kan panjang dimensinya L, karena di sini meter pangkat 3 berarti ini juga L pangkat 3. Jadi kita menggunakan eksponen di mana kalau pangkat di bawah naik ke atas itu pangkatnya jadi negatif, makanya di sini jadi M L pangkat min 3. Kemudian kecepatan itu lambangnya V atau velocity ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di sini V lambangnya. Rumus dari kecepatan itu kan perpindahan per waktu atau jarak dibagi waktu, atau jarak itu kan S dibagi waktu T. Nah, satuannya pun mengikuti. Satuan jarak meter, satuan waktu second. Jadi satuannya M per S. Nah, dimensinya ingat lagi, meter satuannya panjang, jadi dimensinya L. Second satuannya waktu, jadi dimensinya T. Nah, kan ini jadinya L per T kan harusnya, tapi karena kita naikkan ke atas supaya jadi dikali, jadi pangkatnya pun jadi negatif, pangkat min 1. Kemudian percepatan atau akselerasi ya, acceleration ya. Jadi lambangnya di sini A, rumusnya percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu atau V per T. Satuannya pun jadi mengikuti, V satuannya
V itu satuannya M per S ya kan, M per S dibagi second lagi, jadi pernya S nya jadi pangkat 2, jadi M per S kuadrat, atau dimensinya jadinya L T pangkat min 2. Nah selebihnya ini saya berikan rumusnya ya, nanti kalian cari satuannya karena ini kan masing-masing sudah ada di sini, tinggal mengikuti, nanti dimensinya pun tinggal mengikuti. Nanti kalian dahulu kebanyakan orang kalau mengukur sesuatu itu hanya menggunakan jengkal ya, jadi per jengkalnya itu nanti terlihat oh ini ukurannya 3 jengkal atau 5 jengkal seperti itu. Tapi sebenarnya dalam fisika itu ada beberapa alat khusus untuk mengukur, misalkan untuk mengukur massa, mengukur waktu, mengukur panjang, atau mengukur yang lainnya. Nah itu ada alatnya masing-masing. Masuk ke pengukuran, jadi pengukuran itu ada untuk mengukur massa ya, tadi ada untuk mengukur waktu, kemudian mengukur panjang, dan ada juga untuk mengukur gaya berat. Oke, dari yang pertama dulu, untuk mengukur panjang itu ada namanya mistar ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya bagi mistar ini ya, atau penggaris ini. Nah ini untuk mengukur panjang, bisa untuk mengukur panjang buku, atau kalian ingin menggambar grafik itu menggunakan penggaris. Kemudian ada lagi namanya jangka sorong, nanti saya bahas lagi ya lebih detail. Nah ini namanya jangka sorong. Kalau misalkan jangka sorong ini punya ketelitian yang lebih teliti dibandingkan penggaris atau mistar tadi ya. Jangka sorong itu ketelitiannya sebesar 0,1 mm. Kemudian yang ketiga ada mikrometer skrup ya, ini mikrometer skrup ya, nanti saya bahas lagi lebih detail. Nah ini ketelitiannya lebih akurat lagi dibandingkan jangka sorong. Kalau mikrometer skrup ini punya ketelitian sebesar 0,01 mm ya, jadi lebih kecil lagi, semakin teliti lagi hasilnya. Oke, kemudian itu tadi alat-alat untuk mengukur panjang. Sekarang alat untuk mengukur waktu ya. Untuk mengukur waktu di handphone kalian pun ada namanya stopwatch ya. Kemudian alat untuk mengukur berat. Nah, ini ada neraca atau biasa dikenal timbangan, tapi ini neraca untuk mengukur di fisika gitu ya. Kalau timbangan itu kan untuk keseharian. Nah, ada lagi neraca digital ya, biasanya untuk mengukur bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum, biasanya seperti itu. Kemudian ada untuk mengukur volume ya, jadi misalkan ingin mengetahui berapa ini volumenya, berapa liter atau berapa milikah. Nah, ini namanya gelas ukur. Nah, ada lagi untuk mengukur gaya berat. Jadi kalian itu punya berat terhadap gravitasi, nah itu namanya gaya berat. Tapi ini alat ini untuk mengukur suatu benda yang kecil ya, misalkan balok ya. Nah ini namanya dinamometer ya. Jadi nanti si bendanya itu digantungkan ke sini, kemudian dia akan terukur nih berapa newton gaya beratnya. Nah sekarang kita bahas lebih lanjut lagi mengenai jangka sorong ya. Gimana cara mengukur jangka sorong? Jangka sorong itu memiliki ketelitian sebesar 0,1 mm. Nah jadi di jangka sorong itu ya, ini yang ada di sini di bagian ini nih, ini namanya skala utama ya, skala utama. Nah yang di bagian kecilnya ini nih ya, ini kan bisa diputar ya seperti ini. Nah yang bagian kecilnya ini namanya skala Nonius. Kalau digambarkan dalam di tulisan ya, yang bagian atas ya, yang bagian atas ini namanya skala utama, yang di bawah ini namanya skala Nonius gitu. Nah ini caranya, ini tinggal diputar, nanti ini bisa digeser. Nah misalkan kalian ingin mengukur panjang apa, misal nanti tinggal dimasukkan ke sini bendanya. Misal saya mengukur diameter dari si spidol ini ya, berarti nanti tinggal digeser, kemudian tinggal dibaca. Nah cara membacanya kita lihat di kertas ini ya. Nah ini yang bagian atas tadi skala utama, yang di bawah skala Nonius. Hasil pengukurannya itu nanti bentuknya adalah skala utama ditambah ketelitian dikalikan skala Nonius. Di jangka sorong itu kan ketelitiannya 0,1 mm atau bisa juga 0,01 cm ya, kalau misalkan cm. Nah kita buat ini satuannya cm aja ya kalau untuk jangka sorong. Kalau untuk mili yang lebih akurat itu yang nanti mikrometer skrup. Nah berarti ini tadi skala utamanya ini kan yang angka terakhir yang sebelum mengenai angka 0. Nah berarti tadi ini 2,7 ditambah ketelitiannya kita pakai yang senti 0,01 dikalikan angka yang berhimpit untuk skala Nonius itu kan angka 6 di sini, berarti dikalikan 6. Berarti 2,7 ditambah 0,06. Berarti jadi
2,76 cm. Nah, ini hasil pengukuran untuk membaca jangka sorong yang ini. Nah, contoh yang lain misalkan. Ini mulai dari angka 4. Nah, ingat yang di atas garis itu, di atas garis ini ya, itu skala utama, yang di bawah skala nonius. Nah, berarti hasil pengukurannya tadi kan caranya SU ditambah ketelitian dikali sama skala nonius. Nah, skala utamanya, kita lihat garis yang di skala utama sebelum mengenai angka 0 yang di skala nonius. Nah, lihat ini angka 0-nya kan ini yang skala nonius. Berarti garis yang sebelum melewati kan berarti untuk skala utama yang ini. Berarti garis yang inilah skala utamanya. Nah, berarti ini 4, berapa? Coba dilihat ya. Ini kan 4, ini 5. Berarti ini 4,1 ya kan? 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, baru 5. Jadi angka yang ada di garis ini adalah 4,3. Ditambah ketelitiannya, jangka sorongnya kita pakai satuan senti lagi, berarti 0,01 dikalikan skala noniusnya, kita lihat garis yang berhimpit dengan garis yang skala utamanya. Nah, berarti kan garis ini nih ya, ini kelihatan ya. Kalau ini kan enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak, yang ini kan ya. Nah, berarti yang ini nih. Kita cek di sini angka berapa. Kalau skalanya ternyata mulai dari 0, 5 dan 10, berarti ini tengah-tengahnya antara 0 sampai 5 kan ini 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti skala noniusnya adalah 9. Berarti ini 4,3 ditambah 0,01 dikali 9 jadi 0,09. Dijumlahkan jadinya 4,39 cm. Bu, gimana kalau pengen milimeter satuannya gitu kan? Berarti ketelitiannya gunakan yang 0,1. Tapi skala utamanya berarti karena di sini kan senti, ya berarti dia harus diubah ke mili. Berarti kalau 4,3 cm diubah ke mili jadi 43. Jadi nanti ini 43 ditambah 0,1 dikalikan 9. Jadi hasilnya akan sama nanti. Walaupun satuannya milimeter ya. Nanti kalau dikonversi ke senti dia akan segini juga hasilnya. Gitu. Nah, tadi jangka sorong sudah, sekarang mikrometer skrup. Walaupun sebenarnya fungsi atau gunanya itu sama-sama untuk mengukur panjang atau tebal gitu ya. Nah, ini mikrometer skrup. Kalau aslinya ya berarti nanti caranya si bendanya ditaruh di sini. Misalkan saya punya ini, saya pengen tahu ini tuh tebal atau panjangnya tuh berapa gitu ya, tebal si kotak ini. Nah, nanti tinggal ini diputar-putar aja sampai dia neken, sampai nggak bergerak lagi si bendanya, sampai putar aja sampai pas ketemu angkanya. Nah, cara membacanya kita coba di sini ya. Nah, ini ya kalau digambarkan seperti ini. Sama, mikrometer skrup pun punya skala utama dan punya skala nonius. Nah, skala utamanya itu yang ini. Ini skala utama. Yang ini sampai bawah ini skala nonius gitu. Nah, cara membaca hasil pengukurannya pun sama dengan jangka sorong ya, dimana skala utama ditambah ketelitian dikalikan skala nonius. Nah, ini yang dikalikan dulu baru nanti ditambah gitu. Nah, skala utama cara bacanya gimana? Baca aja di angka yang di bagian sebelah skala, di skala utamanya ini ya, sampai dia sebelum kena garis yang ini. Ya berarti kan stopnya di sini kan. Nah, tinggal lihat ini angka berapa. Kalau misalkan di atas sudah dikasih tahu deh, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, kemudian di bawahnya ini ada yang separuhnya ini, artinya ini kan setengahnya kan. Antara 0 1 ini setengahnya, antara 1 sampai 2 ini setengahnya. Berarti kalau 0 sampai 1 di sini 0,5, 1 sampai 2 di sini 1,5, ini berarti 2,5, 3,5, ini berarti 4,5. Artinya skala utamanya itu adalah 4,5 ditambah ketelitiannya milimeter ya, jadi lebih akurat lagi dibandingkan jangka sorong kalau untuk mikrometer skrup. Jadi lebih kecil lagi dia, 0,01 mili dikalikan skala noniusnya kita baca yang segaris dengan skala utama. Nah, si garis skala utama ini nerusnya kemana nih? Ini kan? Ya udah, tinggal kita baca ini di sini ada angka berapa nih, kita cek. Kalau skala yang ditunjukkan oleh skala nonius ini sudah ada 5, 10, 15, artinya rentangnya melewati 55 angka kan.
4 angka ya, setiap 5 sampai 10 melewati 4 angka. Berarti kita cek nih, setelah angka 5 angka berapa? 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tinggal kalau misalkan gak yakin tinggal dicocokin aja, dicoba satu-satu, sebutkan angkanya, pas nggak angkanya gitu ya. Berarti ini setelah 10 di sini 11, 12, 13, 14, 15. Berarti betul kan? Jadi di sini tadi angka 11. Berarti tinggal dikalikan 11. Berarti sama dengan 4,5 ditambah 0,01 dikalikan 11, 0,11. Jadi hasil pengukuran untuk yang ini itu adalah tinggal dijumlahkan aja, 4,5 ditambah 0,11 ya. Cara menjumlahkan koma itu, komanya disejajarkan ya, 4,5 ditambah 0,11 ditambah 164, jadi 4,61 mm gitu. Oke, kita coba contoh yang lain ya. Nah ini tetap ya, ini berarti skala utama, yang di sebelah sini skala nonius. Kita lihat skala utamanya stop sampai garis untuk menunjukkan angka berapa ini, sampai sini kan. Nah ini udah ada 0, 1, 2, berarti lebihnya 2,5, berarti 2,5 ditambah ketelitiannya 0,01 dikali skala noniusnya. Cari yang segaris dengan skala utama, berarti ini ya, berarti ini skala noniusnya. Kalau ini udah ada angka 45, 50, berarti rentangnya ada 4 angka yang terlewat. Jadi setelah 45 ada angka 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ini angka 48. Dan tinggal dihitung, berarti 2,5 ditambah 0,48. 2,5 ditambah 0,48, berarti 8, ini 9, ini 2. Jadinya 2,98 mm. Nah, jadi hasil pengukuran yang ini adalah 2,98 mm. Oke, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.